Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik ya. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan sedikitnya tentang fungsi kurikulum. Jadi fungsi kurikulum itu untuk sekolah itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah. Jadi fungsi kurikulum itu untuk mengatur kegiatan di sekolah antara guru dan murid. Dan selanjutnya fungsi kurikulum untuk peserta didik juga di sini ada 6. Yang pertama fungsi penyajian, fungsi penyesuaian maksudnya. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik harus mampu menggerakkan siswa agar memiliki sifat yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi di sini siswa disuruh menyesuaikan antara lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya gitu. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integrasi dari masyarakat. Jadi di sini juga kurikulum juga sebagai pedoman siswa. Terus yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis. Jadi di sini juga kurikulum juga berfungsi sebagai membedakan antara psikis dan fisik anak. Jadi kan fisik anak itu berbeda-beda dan psikis anak itu berbeda-beda. Jadi fungsi kurikulum mempersatukan antara perbedaan kedua ini. Terus yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi fungsi kurikulum juga fungsi persiapan. Jadi mempersiapkan anak ini untuk jenjang kependidikan yang lebih tinggi gitu, melanjutkan sekolahnya supaya tidak terhambat. Terus yang keenam, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi di sini fungsi kurikulum juga siswanya bisa memilih minat dan bakat siswa itu apa di sekolahnya itu. Terakhir yang terakhir fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan menggerakkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan, potensi dan melemah yang dimilikinya. Jadi fungsi kurikulum juga untuk menguatkan siswa bahwa dia tuh bisa apa yang dia lakukan itu dia tuh bisa. Terus apa yang kekurangan dia tuh harus kita semangatin gitu. Mungkin itu fungsi kurikulum yang saya tahu, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.